Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Syakina, NIM saya 104122038. Perkenalkan, nama saya Yesenia Alana Putri Kalya dengan NIM 104122004. Perkenalkan, nama saya Siska Luciana dengan NIM 104122025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kani Dansi dengan NIM 104122002 dari kelompok 7. Penggunaan kendaraan konvensional semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu, yang mana artinya tingkat konsumsi bahan bakar minyak semakin meningkat pula. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar minyak ini termasuk ke dalam sumber energi fosil, sedangkan energi fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat terbarukan dan akan habis suatu saat nanti. Oleh sebab itu, kita harus menemukan sumber energi lainnya yang dapat menggantikan energi fosil pada alat transportasi di Indonesia ini, yang mana jika penggunaan energi fosil secara terus-menerus dapat menimbulkan hal yang tidak kita inginkan seperti krisis energi. Di Indonesia, pada tahun 2000, produksi bahan bakar minyak atau BBM masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah konsumsi BBM. Namun, mulai pada tahun 2004, jumlah konsumsi BBM ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah produksinya. Jika keadaan ini terus berjalan tanpa adanya suatu solusi, kemungkinan terjadinya krisis energi di Indonesia akan terjadi. Apalagi dengan jumlah energi fosil yang terbatas dan suatu saat akan habis. Untuk pencegahan akan krisis energi ini, harus ada pengurangan pemakaian bahan bakar minyak atau BBM, terutama pada sektor transportasi. Karena pada sektor ini yang mengambil tingkatan konsumsi pemakaian tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Tinjauan pustaka lanjutnya tentang mobil listrik. Ketika BBM berkurang, itu dapat kita ketahui bahwa hasil energi fosil di bumi sudah mengurang dari dalam ekstraknya, dan ini sangat berdampak terhadap mobil combusting engine, kan menanggulkannya dengan mengubah mobil konvensional combusting engine tersebut menjadi mobil listrik. Electric vehicle atau mobil listrik adalah sebuah mesin yang dalamnya itu tersifat motor-motor yang digerakkan oleh baterai di dalam mobil tersebut. Baterai tersebut akan menghasilkan energi yang dapat memutar kincir motor tersebut, atau disebut juga BEV, Battery Electric Vehicle, dengan arti kendaraan listrik baterai yang dapat menyimpan energi tersebut di dalam mobil dengan jangkauan yang cukup lama. Selain itu, ada yang versi gabungan yang disebut juga Hybrid Electric Vehicle. Hybrid Electric Vehicle itu digabungkan dengan combusting engine bersama dengan motor listrik yang dapat menggerakkan mobil tersebut dengan dua sistem, yaitu combusting engine dengan bahan bakar fosil sama hasil penyimpan motor listrik tersebut. Kendaraan listrik tidak hanya terdapat di mobil, namun kendaraan listrik tersebut bisa terdapat di kereta listrik, motor listrik, dan lain-lain. Sumber listrik tersebut hampir sama kinerjanya dengan sel bahan bakar, namun kendaraan listrik dapat diakses energinya dikumpulkan melalui tenaga surya, dan generator tersebut akan dikonversikan hingga menjadi energi listrik yang dapat menggerakkan motor. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari penggunaan kendaraan listrik. Yang pertama, tidak menimbulkan polusi udara. Kendaraan listrik tidak menimbulkan polusi udara dikarenakan tidak menghasilkan emisi gas buang dari proses kerjanya. Yang kedua, yaitu suara mesinnya tidak berisik. Kendaraan listrik tidak menghasilkan suara yang bising dikarenakan tidak menghasilkan proses pembakaran dari dalam mesinnya, sehingga kabin dari mobil listrik itu lebih senyap. Yang ketiga, minimnya perawatan. Kendaraan listrik memiliki komponen penggerak lebih sedikit, sehingga tak perlu lagi menggunakan pelumas mesin. Yang terakhir, ramah lingkungan. Karena kendaraan listrik tidak menggunakan emisi gas buangan, sehingga kendaraan listrik ini tidak menghasilkan polusi udara yang disebut sebagai ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, Gunakan kendaraan listrik. Say no to kendaraan konvensional.